أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah. Maka alhamdulillah, beruntung sekali dan patut kita syukuri ketika saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing di tempat yang mulia, di rumah Allah ini, tentu karena Allah titipkan iman takwa dalam hati kita. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di antara untuk menjaga dan meningkatkan iman takwa kita adalah menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Sebagaimana saat ini saudara-saudara kita sudah mulai bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Ini adalah satu momentum yang luar biasa, karena ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, tiket khusus yang diberikan kepada kita. Maka beruntung sekali kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah, tawaf di Baitullah, sa'i di Mas'ah, kemudian kita dijamu oleh Allah di padang Arafahnya. Ini adalah satu nikmat yang besar, maka patut kita syukuri dengan melaksanakan ibadah haji dengan sesempurna-sempurna mungkin. Dan di antara kesempurnaan haji adalah bil ilmi, dengan ilmu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ilmunya haji? Kata para ulama di dalam kitab akidah, awal wajibil 'alal insan ma'rifatul ilah biistiqamah. Kewajiban pertama manusia sebelum kita diwajibkan sholat, sebelum kita diwajibkan puasa, sebelum diwajibkan untuk zakat dan haji, kewajiban pertama kita adalah ma'rifatul ilah biistiqamah. Kenal dengan Allah, kenal dengan sedetail-detailnya, dengan seyakin-yakinnya. Termasuk ketika kita mendapatkan panggilan Allah melaksanakan ibadah haji, maka kenali zat yang mengundang kita, zat yang menjamu kita nanti di padang Arafah. Kita harus kenal betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah haji yang pertama adalah dalam rangka untuk betul-betul mengiktikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang esa, Maha Pencipta, zat yang senantiasa memberikan nikmat yang tiada henti kepada kita. Maka kita harus betul-betul tawajjuh ilallah, menghamba kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Makanya kalimat setelah kita niat untuk haji atau niat untuk umrah adalah kalimat yang luar biasa, yang mengukuhkan
bahwasanya kita adalah orang-orang yang bertauhid dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah, duhai Allah, kami datang ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang atas undangan-Mu ya Allah. Innal labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Bahwasanya kita mengikrarkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini adalah hal yang kemudian harus kita tanamkan betul di dalam hati kita. Jangan pernah luntur tentang tauhid kita. Nah, setelah kemudian nanti kita pulang ke tanah air, kita tanamkan, kita sebarkan tauhid ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, saudara kita, dan siapapun. Kita menjadi agen-agen tauhid, menjadi pejuang-pejuang tauhid, menjadi dai-dai tauhid kepada siapapun. Kita tebarkan bahwasanya qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang menjadi orang yang kemudian kita napaktilasi dalam ibadah haji dan umrah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di antara perjuangannya adalah memperjuangkan kalimat tauhid. Memperjuangkan kalimat ini ternyata tidak mudah. Butuh perjuangan yang ekstra. Perjuangan selama hidup kita. Bukan hanya ketika kita berjuang di mimbar, kita berjuang ketika mengajar, tetapi sisi kehidupan kita ini dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, itu adalah perjuangan untuk tegaknya li'ilahi kalimatillah, untuk tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai kemudian mendarah daging kepada putra-putranya Nabiullah Ishak, Nabiullah Ya'qub. Bahkan Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam atas didikan kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim, sampai hendak meninggal pun kalimat yang diajarkan itu adalah kalimat tauhid. Mengingatkan kepada putra-putrinya jangan lepas dari tauhid. Makanya ketika Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam, ini yang terekam di dalam Al-Quranul Karim, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, itu masih mengingatkan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'dina, apa yang akan engkau sembah bila orang tuamu ini sudah tidak ada. Ini adalah kalimat-kalimat tarbiyah, mendidik siapapun termasuk putra-putri kita jangan pernah lepas dari akidah tauhid, akidah yang diajarkan oleh para nabi termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karenanya orang yang nanti akan menjadi tamunya Allah, kukuhkanlah tauhid ketika berangkat, kemudian ambil oleh-oleh tauhid ini dan jaga sampai akhir hayat kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ibadah haji adalah pengukuhan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, segala puji, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, adalah milik Engkau ya Allah. Semua nikmat yang tiada terhingga, yang kita nikmati setiap saat tidak pernah berhenti. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah, andai kata kalian mau mencoba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan nikmat dikala tidur, maka tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, pasti tidak akan bisa untuk menghitungnya, meskipun itu dengan alat secanggih apapun, saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kukuhkan
rasa terima kasih syukur kita dengan kalimat bahwasanya kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka janji Allah la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Karenanya ketika kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kemampuan rizki, kemampuan finansial, jangan kemudian kita tunggu-tunggu atau tunda-tunda. Meskipun ketika kita ini daftar sekarang itu mungkin 30 tahun lebih, bahkan di sebagian daerah sudah 40 tahun lebih harus mengantri. Tetapi sebagai wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan cara kita menabung terlebih dahulu. Kata para ulama, barang siapa yang kemudian berikhtiar meskipun dalam keadaan menunggu berpuluh-puluh tahun dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wafat dalam menunggu itu sudah dicatat sebagai haji yang mabrur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita teguhkan niat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan umrah, tawaf di Baitullah, sa'i di Mas'a, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.